Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Fatrizki. Kami dari kelas 12 MIPA 9 akan menjelaskan materi mengenai novel. Apa itu novel? Menurut Dr. Randas Rasnamaji MPD, novel merupakan suatu karya sastra yang memiliki dua unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana kedua unsur saling berkaitan. Novel ini merupakan kata dari bahasa Italia, yakni novella yang berarti baru, cerita mengenai sesuatu yang baru, atau berita. Namun, kata novella ini bukan asli dari bahasa Italia, melainkan kata serapan dari bahasa Latin, yakni novella, kata jamak dari novellus, yang disingkat menjadi novus, yang berarti baru. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel merupakan rangkaian prosa yang panjang di mana memiliki rangkaian kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dan menonjolkan sifat atau watak dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian, struktur dari cerita novel ada 6. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi yakni inti atau ringkasan dari novel yang menggambarkan awal cerita. Yang kedua, ada orientasi. Di dalam orientasi biasanya dijelaskan mengenai suatu latar, entah itu latar tempat, waktu, maupun latar suasana. Yang ketiga, yakni komplikasi. Komplikasi merupakan awal dari penyebab suatu konflik yang ada di dalam cerita. Yang keempat, yakni evaluasi. Evaluasi ini merupakan puncak dari konflik yang ada di dalam cerita. Yang kelima, yakni resolusi. Resolusi merupakan bagian solusi atau penyelesaian dari konflik yang ada. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian penutup dari cerita. Dalam koda ini biasanya terjadi perubahan watak atau karakter suatu tokoh yang kadang ada dan kadang tidak. Ada beberapa ciri dari novel, antara lain yang pertama, ceritanya lebih panjang jika dibandingkan dengan cerpen atau cerita pendek. Yang kedua, memiliki sekitar 35.000 kata atau lebih. Yang ketiga, memiliki sekitar 100 halaman atau lebih. Yang keempat, jika dilihat dari durasi waktu membacanya, yakni sekitar 2 jam atau 120 menit. Yang kelima, alurnya lebih kompleks. Yang keenam, memiliki watak atau tokoh yang lebih beragam. Yang ketujuh, memiliki tema utama dan tema-tema sampingan. Yang kedelapan, memiliki lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Dan yang terakhir adalah seleksi ceritanya lebih luas. Kemudian, ada beberapa jenis novel berdasarkan genrenya, isi dan tokohnya, dan kebenaran cerita. Jenis novel berdasarkan genrenya dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada genre romantis. Penulis biasanya menceritakan mengenai kehidupan percintaan seseorang. Contohnya yakni karya-karya dari penulis Ilanatan. Yang kedua, yakni genre misteri. Genre misteri ini biasanya dibubuhi teka-teki yang membuat para pembaca penasaran akan cerita selanjutnya. Contohnya yakni seri Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle. Yang ketiga, yakni humor atau komedi. Biasanya di dalam cerita disisipkan humor atau guyonan, contohnya karya-karya dari Raditya Dika. Yang keempat, yakni genre horor. Penulis biasanya menambahkan kisah-kisah mistis atau gaib yang membuat menegangkan. Yang kelima, yakni kisah inspiratif. Kisah inspiratif ini biasanya terdapat banyak sekali pesan moral dan penulis biasanya memberikan motivasi kepada para pembacanya. Contohnya yakni buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kemudian, jenis novel berdasarkan tokoh dan isinya. Yang pertama, ada teen lead, yakni yang ditujukan kepada para remaja. Contohnya yakni buku-buku yang diterbitkan dari Wattpad. Yang kedua, yakni chick lit. Jenis ini merupakan menceritakan seorang wanita muda yang menghadapi permasalahan di dalam hidupnya. Contohnya yakni buku Mimpi $1 juta karya Mary Riana. Yang ketiga yakni song lead.
atau diadaptasi dari lagu atau musik. Contohnya yakni Surat Cinta Starla karya Virgaun. Dan yang terakhir adalah novel dewasa. Novel dewasa ini ditujukan kepada para pembaca yang berumur lebih dari 18 tahun. Yang terakhir, jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Yang pertama ada fiksi, ceritanya berupa fiktif, khayalan, atau imajinasi pengarang. Dan yang kedua yakni non-fiksi, atau menceritakan tentang kejadian sebenarnya, entah itu berdasarkan sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang. Selamat pagi, saya Fadila Nur Fajrin dari kelas 12 IPA 9 akan melanjutkan rekan saya yang sebelumnya yaitu Fahri Nafatul Rizky untuk menjelaskan mengenai unsur intrinsik dari sebuah novel. Unsur intrinsik dari sebuah novel adalah unsur-unsur yang membangun suatu novel dari dalam. Maksud dari dalam ini adalah unsur-unsur pembangun tersebut berada di dalam ceritanya. Unsur-unsur intrinsik dari novel ada 5. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide yang mendasari suatu cerita. Biasanya, penulis akan mengambil tema yang memiliki keterkaitan dengan makna kehidupan. Sebenarnya, tema juga dapat kita klasifikasikan dari 2 jenis, yaitu ada tema utama atau tema mayor dan tema turunan tema minor. Tema utama atau tema mayor ini adalah tema yang menjadi fondasi utama dari sebuah cerita. Sehingga dapat dikatakan tema utama ini adalah tema yang menggambarkan keseluruhan isi garis besar sebuah cerita. Sementara tema turunan atau tema minor adalah tema yang akan menguatkan atau mendukung tema utama tadi. Jika kita ambil contoh dari novel Dylan misalnya yang saya yakin sudah sangat familiar dengan kita semua, tema utama dari novel tersebut adalah tema percintaan. Sementara tema turunan yang mendukung tema utama dari novel tersebut adalah tema persahabatan, tema keluarga, dan juga tema kehidupan sekolah. Lalu unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri adalah para pelaku yang berada di dalam cerita. Nah, para pelaku ini nantinya akan ditafsirkan oleh para pembaca memiliki keterkaitan moral dan kecenderungannya. Yang kecenderungannya itu akan diekspresikan melalui ucapan dan perilaku tokoh tersebut di dalam cerita. Nah, jika kita lihat tokoh dari segi penting atau tidaknya di dalam suatu cerita dapat kita klasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama ini adalah tokoh sentral atau tokoh yang menjadi pusat dari suatu cerita. Tokoh ini biasanya sering muncul dalam cerita. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah tokoh yang jarang atau tidak selalu muncul dalam cerita. Tetapi tokoh tambahan ini memiliki keterkaitan atau hubungan dengan tokoh utama tadi. Lalu jika kita lihat dari segi bagaimana tokoh tersebut mengembangkan plot di dalam cerita, tokoh dapat kita bagi menjadi 2, yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang nantinya akan membawa keseluruhan cerita, dan biasanya dia akan memiliki konflik dengan tokoh antagonis. Biasanya, tokoh protagonis digambarkan dengan karakter yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Sementara tokoh antagonis adalah tokoh yang nantinya akan menentang si tokoh protagonis tadi. Tokoh antagonis ini dia yang akan yang memiliki konflik dengan protagonis dan biasanya digambarkan dengan karakter yang jahat. Perlu kita ingat, tidak selamanya tokoh protagonis akan digambarkan sebagai pelaku yang memiliki karakter yang baik. Ada kalanya seorang penulis akan menggambarkan tokoh protagonisnya ini memiliki karakter yang jahat, sementara tokoh antagonisnya akan memiliki karakter yang baik. Lalu, hal lain yang berkaitan dengan tokoh adalah penokohan. Penokohan adalah teknik atau cara seorang penulis dalam menggambarkan karakter para pelakunya di dalam cerita. Biasanya, para penulis akan memakai 2 teknik. Ada teknik analitik dan teknik dramatik. Melalui teknik analitik, para penulis akan langsung merincikan atau langsung menjelaskan karakter dan watak para pelakunya di dalam cerita. Sementara melalui teknik dramatik, seorang penulis akan melukiskan karakter-karakter para pelakunya melalui dialog, ucapan, perilaku, pikiran, perasaan, bahkan hingga komentar atau penilaian tokoh lain dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar atau setting.
Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan oleh penulis untuk menempatkan suatu peristiwa di dalam ceritanya. Latar biasanya kita bedakan menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat biasanya berkaitan dengan kondisi geografis di mana cerita tersebut berlangsung, dapat berupa sekolah, rumah, pusat perbelanjaan, perkotaan, hingga pedesaan. Lalu latar waktu biasanya berkaitan dengan kapan cerita tersebut berlangsung, dapat berupa hari, bulan, tahun, zaman, hingga abad. Lalu ada latar sosial. Latar sosial biasanya berkaitan dengan kondisi tokoh atau masyarakat di dalam cerita tersebut, dapat berupa budaya, cara berpikir, pola hidup, hingga kehidupan beragama masyarakat di dalam cerita tersebut. Jika kita ambil dari novel Dilan tadi, latar tempatnya dalam novel tersebut adalah di kota Bandung dan biasanya berpusat di antara rumah dan sekolah. Lalu untuk latar waktunya berada di tahun 1990-an. Sementara latar sosialnya menceritakan tentang kehidupan anak sekolah SMA yang biasanya diidentik dengan sering tawuran, suka bertengkar, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Jadi, dalam alur ini akan ada peristiwa yang menjadi penyebab suatu konflik ataupun menjadi akibat dari suatu konflik. Alur sendiri mengandung peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa adalah peralihan dari satu situasi ke situasi yang lain, baik dapat berupa peristiwa fungsional atau peristiwa yang menjadi penentu perkembangan alur, peristiwa kaitan atau peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa lain agar alur masuk akal, maupun peristiwa acuan atau peristiwa yang diacu oleh tokoh lain. Lalu ada konflik. Konflik adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting yang dimunculkan dalam cerita, sehingga peristiwa ini akan menghasilkan atau menimbulkan masalah atau pertentangan baik tokoh dengan tokoh dengan masyarakat, bahkan tokoh dengan dirinya sendiri. Lalu ada klimaks. Klimaks adalah puncak dari suatu konflik dan yang tidak dapat dihindari oleh para pelaku di dalam cerita. Nah, alur juga memiliki 4 kaidah. Yang pertama ada kaidah plausibility atau kaidah kemasukakalan. Maksudnya, alur dalam cerita itu harus masuk akal dan dapat diterima oleh jalan pikiran para pembaca. Lalu ada kaidah suspense atau materi dan kaidah surprise atau kaidah kejutan. Nah, kedua kaidah ini akan menyebabkan alur dalam cerita tidak dapat tertebak, sehingga dapat memotivasi para pembaca untuk membaca ceritanya hingga akhir. Yang ketiga adalah kaidah unity atau kaidah keutuhan. Unsur intrinsik yang terakhir adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view adalah cara penulis dalam menceritakan satu cerita di dalam novelnya. Nah, biasanya di dalam novel, penulis akan menggunakan 2 jenis sudut pandang, bisa sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga. Nah, jika satu cerita diceritakan melalui sudut pandang orang pertama, maka cerita tersebut akan disampaikan oleh seorang tokoh secara langsung menggunakan kata ganti aku atau saya. Nah, jika tokoh yang diceritakan tersebut merupakan tokoh utama, dapat disebut pula sebagai sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Tetapi, jika yang menceritakannya bukan merupakan tokoh utama, maka dapat disebut sebagai sudut pandang orang pertama pengamat. Lalu, jika suatu cerita diceritakan melalui sudut pandang orang ketiga, maka cerita tersebut akan disampaikan melalui penulis atau narator menggunakan kata ganti dia atau ia. Nah, jika seorang narator menyampaikan apa saja yang dapat didengar dan dilihat dari suatu cerita, maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Tetapi jika narator menyampaikan cerita tidak hanya dari segi apa yang dapat dilihat dan apa yang didengar, tetapi juga apa yang dapat dipikirkan dan dirasakan oleh para tokohnya, maka dapat disebut sebagai sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelima unsur intrinsik dari novel. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Wisesa dari kelas 12 MIPA 9. Saya akan membahas mengenai unsur ekstrinsik novel. Apa itu unsur ekstrinsik novel? Unsur ekstrinsik novel merupakan unsur-unsur yang menyusun suatu novel yang berasal dari luar novel tersebut.
Lalu apa saja yang termasuk ke dalam unsur extrinsic novel? Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat turut mempengaruhi novel karena lingkungan tempat sang penulis novel tersebut tinggal akan mempengaruhi jalan pikiran sang penulis, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi karya-karya yang dihasilkan oleh sang penulis. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam latar belakang masyarakat? Yang pertama adalah ideologi suatu negara. Umumnya novel-novel yang terbit pada dalam suatu negara isinya akan bersesuaian dengan ideologi suatu negara tersebut. Hal ini dapat terjadi karena dua hal, karena sang penulis novel memang mengikuti dan menyetujui ideologi tempat tinggalnya, ideologi negara tempat dia tinggal, atau negara tersebut hanya mengizinkan novel-novel yang isinya bersesuaian dengan ideologi negara tersebut untuk terbit. Jadi jika isi novelnya tidak bersesuaian dengan ideologi, novel tersebut akan dilarang terbit. Hal ini contohnya dapat dilihat pada zaman Orde Baru. Novel-novel yang diizinkan terbit oleh pemerintah pada masa Orde Baru hanyalah novel-novel yang isinya bersesuaian dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Novel-novel yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila dilarang terbit pada masa itu. Kemudian yang kedua adalah kondisi politik. Banyak pengarang novel yang memasukkan kritik-kritik terhadap kondisi politik di negaranya. Contohnya pada novel Laut Bercerita, penulis memasukkan banyak kritik-kritik terhadap pemerintah pada zaman Orde Baru dan pada masa sekarang. Kemudian juga ada kondisi ekonomi dan kondisi sosial di lingkungan atau di sekitar penulis novel. Contohnya bisa kita lihat pada novel-novel yang terbit pasca reformasi atau pada masa-masa setelah tahun 1998, isinya kebanyakan menggambarkan bagaimana kehidupan pada masa krisis ekonomi pada masa tahun 98 tersebut. Kemudian selanjutnya ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang dapat menggambarkan perspektif pengarang atau perspektif penulis mengenai masalah hidup yang dialami oleh mereka atau mengalami jalan hidupnya. Latar belakang pengarang juga turut mempengaruhi isi dan jalan cerita yang ditulis oleh sang pengarang. Pertama, apa saja ada latar belakang pengarang? Pertama ada riwayat hidup pengarang. Riwayat hidup pengarang umumnya dapat dimasukkan ke dalam jalan cerita novel. Jadi sebuah novel bisa saja berisi perjalanan hidup pengarang. Jadi bisa berisi biografi tapi dibalut dengan cerita-cerita fiksi atau cerita-cerita dari luar. Atau sebuah novel juga dapat berisi tentang penggalan-penggalan masalah hidup atau penggalan-penggalan peristiwa dalam hidup pengarang. Contohnya pada novel Andre Hirata Laskar Pelangi yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan sang penulis Andre Hirata pada masa kecilnya. Lalu ada kondisi psikologis pengarang. Tentu saja suasana hati atau kondisi psikologis pengarang atau penulis akan mempengaruhi nada atau jalan cerita yang dia tulis. Lalu ada aliran sastra yang dianut oleh pengarang atau penulis. Aliran sastra yang dianut oleh pengarang atau penulis akan mempengaruhi gaya bahasa yang ditulis, gaya bahasa dalam novel tersebut. Kemudian yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ada 4, ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Keempat-empatnya umumnya dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat sang penulis berada. Contohnya nilai agama. Umumnya nilai agama akan dipengaruhi oleh agama yang penulis anut. Contohnya pada novel Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara mengisahkan kisah sang penulis saat bersekolah di pesantren. Tentunya karena dia Islamnya bersekolah di pesantren, nilai agama Islam dalam novel tersebut cukup kuat. Kemudian nilai sosial dan nilai budaya. Contohnya novel-novel Andre Hirata, karena dia adalah orang Melayu dan dia lama tinggal di Bangka Belitung, banyak nilai-nilai sosial dan budaya pada masyarakat Bangka Belitung yang dimasukkan ke dalam novel-novel karya Andre Hirata. Contohnya pada novel Orang-orang Biasa atau novel Padang Bulan, banyak budaya orang Melayu yang dimasukkan. Contohnya budaya ngopi di sore hari atau budaya bermain catur. Jadi sepertinya cukup sekian unsur ekstrinsik novel dari saya. Terima kasih.